Coba bayangin, ada musuh yang nggak kelihatan, melayang-layang di udara, justru di tempat yang harusnya paling aman buat kita, fasilitas kesehatan. Nah, musuh ini namanya tuberkulosis atau TB. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya membangun benteng pertahanan yang super kokoh buat melawan si musuh tak kasat mata ini. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia biang keladinya, Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tuh nyebarnya lewat partikel super duper kecil di udara. Jauh lebih kecil dari sekadar cipratan udah biasa loh. Partikel ini enteng banget, jadi bisa melayang di udara berjam-jam, cuma nunggu ada yang hirup. Inilah yang bikin ngendaliin bebe di dalam ruangan itu jadi tantangan yang luar biasa. Pertanyaannya jadi, gimana dong caranya sebuah rumah sakit atau klinik, tempat banyak orang sakit ngumpul, bisa ngelindungin pasien lain, dan juga para petugas kesehatannya dari ancaman yang melayang-layang ini? Jawabannya, ternyata bukan satu alat canggih. Bukan, tapi sebuah sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Oke, ini dia peta pertempuran kita. Kita akan bedah strateginya lapis demi lapis ya. Pertama, kita kenalan dulu sama musuhnya. Terus, kita bangun fondasinya dengan sebuah rencana induk yang cerdas. Abis itu, kita ciptakan ruang yang aman. Dan yang terakhir, baru kita pasang lapis baja pelindung diri. Nanti di akhir, kita bakal lihat kenapa semua ini harus jalan barengan, biar benteng kita nggak bisa ditembus. Oke, kita mulai dari blueprint atau cetak biru pertahanannya. Ini bukan strategi yang asal-asalan ya. Ini adalah kerangka kerja yang sudah teruji di seluruh dunia dan direkomendasikan langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Jadi ini udah standar emasnya. Nah, ini dia jantung dari strateginya, namanya hierarki pengendalian infeksi atau IPC. Coba lihat piramida ini. Ini nunjukin kalau pertahanan kita itu nggak boleh bergantung sama satu hal aja. Pertahanannya itu terdiri dari 3 tingkat yang saling mendukung, mulai dari fondasi yang paling dasar dan luas, sampai ke puncak yang paling spesifik. Mari kita gali dari dasar piramidanya dulu. Ini tingkat pertama dan yang paling penting, rencana induk, atau nama kerennya kontrol administratif. Anggap aja ini adalah fondasi dari seluruh benteng pertahanan kita. Serius, ini saya ulang lagi ya. Pertama dan paling penting, WHO sendiri menegaskan kalau kontrol administratif ini adalah prioritas nomor 1. Kenapa? Karena kalau fondasinya aja rapuh, ya seluruh bangunannya bakal gampang runtuh kan? Jadi apa sih sebenarnya kontrol administratif itu? Gampangnya gini, ini bukan soal beli alat atau bangun gedung. Ini semua tentang aturan main, tentang kebijakan, prosedur, dan manajemen. Gimana caranya kita ngatur anur pasien, gimana kita melatih staf, gimana kita ngedukasi pasien, biar resiko penularan itu bisa ditekan dari awal banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Perlindungan terbaik melawan TB itu ternyata bukan masker paling mahal atau alat paling canggih, tapi sistem yang responsif dan cepat. Ini soal prosedur yang cerdas. Gimana caranya kita bisa nemulin dan misahin pasien yang berisiko dari sejak mereka injak kaki di pintu masuk? Inilah strategi yang dampaknya paling besar, tapi biayanya justru paling rendah. Kenapa? Karena ini soal sistem, bukan soal belanja alat. Salah satu strategi andalannya itu disingkat TEMPO. Gampang diingat kan? Pertama, temukan secepat mungkin pasien yang punya gejala, misalnya batuk. Kedua, pisahkan. Langsung pisahkan mereka dari pasien lain biar nggak nyebar. Dan yang ketiga, obati. Kasih pengobatan yang tepat sesegera mungkin. Simpel kelihatannya, tapi ini ampuh banget buat memutus rantai penularan. Oke, fondasi kebijakan kita udah kuat nih. Sekarang kita naik ke tingkat 2, menciptakan ruang aman lewat kontrol lingkungan. Nah, di level ini kita mulai mengutak-atik ruang fisik untuk melawan si bakteri. Tujuannya simpel banget. Bakterinya kan ada di udara, ya kan? Nah, berarti cara ngelawannya adalah dengan bikin konsentrasi bakteri di udara itu jadi encer. Atau ya sekalian aja kita buang udaranya keluar ruangan. Caranya lewat metode rekayasa. Contoh utamanya ya ventilasi. Nah, gambar ini ngejelasin prinsipnya dengan sangat baik. Lihat deh panah-panahnya. Udara bersih masuk dari satu sisi, terus udara yang mungkin ada bakterinya didorong keluar lewat sisi lain. Tujuannya adalah menciptakan satu jalur udara yang jelas, yang ngejauhin udara kotor dari petugas kesehatan dan pasien lain, terus langsung ditendang keluar gedung. Terus seberapa sering udaranya harus diganti? Nah, ada standarnya. Untuk area yang risikonya tinggi, minimal itu 12 kali air changes per hour atau ACH. Biar gampang bayanginnya, itu artinya setiap 5 menit seluruh volume udara di dalam ruangan itu diganti total dengan udara segar dari luar.
Cepet banget kan? Sekarang kita sampai di puncak piramida, lapis pertahanan terakhir kita. Ibaratnya ini lapis bajanya ya, namanya pelindung pernapasan. Ini adalah perlindungan untuk diri kita sendiri yang dipakai ketika dua lapis pertahanan sebelumnya belum cukup atau saat kita menghadapi risiko yang sangat tinggi. Tapi, penting banget nih buat dicatat. Ini bukan berarti semua orang harus pakai respirator N95 setiap saat ya. Enggak. Ini cuma wajib di skenario-skenario khusus. Misalnya, pas masuk ruang isolasi pasien TB, atau pas melakukan tindakan medis yang bisa nyemburin banyak partikel kecil ke udara, atau waktu kerja di laboratorium yang ngurusin sampel TB. Nah, ini dia, bagian yang krusial tapi sering banget kelewat. Pakai respirator N95 itu bakal percuma kalau nggak pas di muka. Kalau ada celah sedikit aja di pinggirnya, ya sama aja bohong, udara kotor bisa langsung masuk. Itulah kenapa setiap petugas kesehatan wajib hukumnya melakukan fit test setiap tahun buat mastiin respirator itu nempel sempurna di wajah, nggak ada bocor sama sekali. Oke, kita udah lihat ketiga tingkat pertahanan tadi. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan terpenting dari semua ini. Kekuatan sesungguhnya itu ada pada integrasi. Satu bagian saja nggak akan pernah cukup. Kutipan dari pedoman nasional kita ini udah jelas banget. Ketiga tingkat ini, administratif, lingkungan, sama pelindung pernapasan, harus dijalankan sebagai satu paket utuh. Ini bukan pilihan, bukan kayak menu prasmanan yang bisa dipilih salah satu. Semuanya harus ada. Terus, apa bahayanya kalau kita cuma andelin satu lapis aja? Misalnya, cuma fokus ke APD atau masker doang. Ini bahaya banget, karena bisa ngasih kita rasa aman yang palsu. Ibaratnya kayak kita pakai pelampung di tengah laut pas badai, tapi kita nggak punya perahunya. Pelampung itu penting, tapi tanpa sistem perlindungan yang lebih besar, kita tetap aja dalam bahaya. Jadi, jelas banget ya, sistem pertahanan berlapis ini ampuh banget buat ngelawan musuh tak terlihat seperti TB. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kalau prinsip pertahanan berlapis, kebijakan, lingkungan aman, dan pelindung diri ini sebegitu efektifnya, kira-kira di aspek kehidupan kita yang mana lagi ya kita bisa menerapkan pola pikir semacam ini? Entah itu di keamanan siber, keuangan, atau bahkan kesehatan pribadi kita. Coba deh kita renungkan.